Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nampaknya anak bapak masih ada yang belum semangat nih di pagi hari ini. Bapak ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harusnya seperti itu jawabannya anak bapak. Karena di pagi hari ini kita harus tetap semangat, kemudian menyingkirkan segala macam masalah yang anak bapak bawa dari rumah ke sekolah. Jadi tetap semangat ya. Dan semuanya sehat? Sehat, semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu. Silakan, Kairil. Suaranya putus-putus, Pak. Ya. Siap, Kairil, Pak. Ya, Kairil silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita coba untuk membacakan doa. Salam kepada Pak Rudi. Ya, kita ucapkan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semuanya, kita lihat dulu ya di sekeliling kita, mungkin masih ada yang sampah-sampah di atas meja, di bawah kursi. Silakan Bapak minta waktunya 1 menit untuk buang sampah. Itu Wahyu, kita ada sampah tuh di bawah kursinya, coba diambil dulu. Ya. Terus Nika. Saya udah bersih, Pak. Di saya bersih. Udah Pak. Udah semuanya? Udah ya? Udah Pak, bersih Pak. Iya, kita harus Arif Pak, nggak piket tadi Pak. Iya, benar sekali. Kamu juga Wahyu. Iya, harusnya gini. Iya, harusnya kan kalau kelas kita bersih, kemudian pasti kita belajar itu senang ya. Karena juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebagian kita daripada semangat. Iya, iman ya Pak. Gitu. Oke, anak-anak Bapak semuanya, Bapak ambil absen dulu ya, untuk cek kehadirannya. Bapak cek kehadirannya. Ketua kelas tadi Pak Kairil ya, ada yang tidak hadir? Ada tidak hadir Kairil? Ada Pak. Siapa? Ucok Pak. Ucok, kenapa Ucoknya? Pak, katanya sakit Pak. Sakit ya? Iya. Ya, mudah-mudahan Ucok teman kita besok bisa bergabung lagi dan tentu saja dalam keadaan sehat ya. Ya, baik. Amin Bapak. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ada satu game ini atau ice breakingnya. Nah, jadi boleh ini Bapak share dulu sebentar sedikit, ada ice breakingnya. Supaya anak Bapak semangat ya, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini. Sudah tampil? Sudah ya. Ice breakingnya gini udah ya. Bu, Jerman ya? Iya. Coba dicek Bu. Ya coba Risman. Ya suaranya. Nah, ada yang ngobrol ya. Karena Bapak lagi menyampaikan kita mulai pembelajaran. Ya. Udah tampil ya? Sudah? Sudah Pak. Kata kuncinya gini, kita akan coba sambung kata ya. Kita sambung kata, contohnya Bapak contohkan ya. Bapak mengatakan ini cuaca hari ini cerah.
Nanti Bapak sampaikan, silakan Winda sambung akhir kata cerah itu. Jadi akhir kata yang terakhir itu silakan disambung, kemudian sampaikan siapa yang mau nyambungnya gitu. Sebutkan nama temannya. Paham ya? Oke. Paham anak-anak? Oke, Pak. Oke, sekarang kita mulai. Badai Bapak lah dulu. Cuaca hari ini cerah. Silakan Yosi. Sambung kata cerah itu. Cerah sekali, Pak. Ya, silakan sambung siapa yang mau nyambungnya. Yosi mah ngaco, masa sekali. Iya, sebut Ulang Yosi, namanya, sebut gimana? nama Masa temannya. cerah sekali, Pak. Jadi nyambunginnya, Pak. Hari ini cerah. Sekali ini saja, guys. Iya, luar biasa ya, Nana Bapak. Intinya adalah tujuan dari SBK ini melatih konsentrasi anak Bapak supaya tetap konsen ketika kita mau memulai pembelajaran di hari ini ya. Oke, anak Bapak semuanya, kita lanjutkan materi kita hari ini. Bapak coba set dulu ya. Ya, materi kita hari ini adalah tentang konfigurasi daripada router. Ini lanjutan dari materi kita sebelumnya. Jadi, Bapak coba review dulu materi kita sebelumnya. Coba kepada siapa ya? Fauzi. Fauzi? Ya, gimana? Iya, apa yang sudah Fauzi dapatkan dari materi kita sebelumnya tentang tentu saja tentang router. Iya. Ya. Router adalah sebagai media menyambungkan internet, Pak. Media penyambung Internet. Berarti perangkat keras ya, perangkat keras Betul, jaringan. perangkat keras. Ya. Bagi jaringan, Pak. Ya. Coba Kairil, apalagi yang Bagi jaringan dipelajari? bisa, Pak. Oh iya, router berfungsi untuk membagi Membagi jaringan. Luar ke beberapa biasa. segmen, Pak. Iya, luar biasa ya. Berarti anak-anak Bapak sudah paham tentang materi kita sebelumnya. Alhamdulillah sudah ada perwakilannya, ada Fauzi, kemudian Kairil, bagus sekali jawabannya. Untuk anak-anak Bapak yang lain, silakan nanti ketika Bapak bertanya, silakan dijawab atau ada masukan nanti ketika kita pembelajarannya. Oke, anak Bapak semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang materi konfigurasi router, ya, yang mana tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah anak Bapak nanti bisa mampu mengkonfigurasi router, kemudian bisa membangun sebuah jaringan menggunakan perangkat router. Ya, jadi itulah nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke. Baik, anak Bapak semuanya, Bapak akan coba sampaikan materi tentang konfigurasi router, ya. Ya, sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah nampak? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Bagian Bapak yang di belakang ini tadi juga sudah Bapak share materinya di grup kelas. Silakan bisa dibuka HP Ananda semuanya atau lewat komputer boleh. Jadi supaya nanti yang di belakang supaya nampak jelas materi kita hari ini. Coba dibuka ya. Sudah ada linknya? Sudah, ya? Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Jadi untuk konfigurasi daripada router ini ya yang akan kita lakukan, pertama dulu Bapak kita coba konfigurasi daripada router ya.
pertama, Ananda, kita pada saat sekarang kita akan coba mengkonfigurasi salah satu produk daripada sebuah router, yaitu router Mikrotik. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, pernahkah Bapak melihat router Mikrotik atau router yang lain? Coba siapa yang bisa jawab? Ada router yang ditemukan di sekelilingnya? Gimana ya Pak ya? Coba Risman. Ya, Risman. Ada? Atau ada yang bisa? Ada Pak. Kenapa Pak? Apa saja router pernah nggak melihat router Mikrotik di sekitarnya? Pernah Pak, pernah lihat. Ya. Di mana pemasangannya? Di mana? Di sekolah Pak. Di sekolah. Pemasangannya, ya. Ya, pernah lihat jenisnya enggak? Jenisnya Pernah apa, Pak, router? pernah lihat juga. Apa jenisnya? Coba. Jenisnya ada router Mikrotik, ada juga router Cisco Pak. Oh iya. Berarti Ya. udah ada yang tahu ya, udah Risman sudah Iya, paham, Pak. sudah melihat. Yang lain Sudah coba. Pak. Coba Bapak yang lain. Di warnet ada nggak Pak? Di mana? Di warnet ada nggak Pak? Oh iya, di warnet juga ada. Pernah lihat Kairin? Pernah, cuman kayak router, cuman nggak tahu entah router entah apa nggak tahu. Mungkin bisa jadi router ya Pak ya. Oke, jadi nanti bisa disesuaikan ya, bisa dilihat lagi ya Kairin ya. Setelah Pak. kita belajar tentang router Mikrotik dan juga konfigurasinya. Oke, jadi Bapak sampaikan sekarang. Jadi router yang akan kita konfigurasi salah satunya adalah router Mikrotik. Jadi router Mikrotik ini dia sebuah perangkat ya yang keluaran dari produk Mikrotik, yang mana Mikrotik ini nanti diproduksi oleh sebuah negara di Latvia yang dibentuk oleh John Trulli dan Ernest Rektens. Ya, tujuannya adalah yang memang benar seperti yang disampaikan oleh Risman, kemudian oleh Kairil dan anak bapak yang lain. Router Mikrotik ini memang kegunaannya adalah kita bisa membuat sebuah jaringan dari skala besar menjadi skala kecil. Ya, ini kemudian kalau bentuknya seperti ini yang router Mikrotik itu, ya. Jadi dia ada portnya, kemudian ada catu dayanya. Ini salah satu spesifikasi daripada router Mikrotik. Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan konfigurasinya. Kemudian untuk langkah-langkah konfigurasinya, ya. Yang pertama nanti anak bapak kita lakukan proses mereset router dulu. Coba si Winda. Coba Winda. Iya Pak. Winda ketiduran Pak. Iya. Makanya duduknya itu jangan di belakang gitu kan. Kalau di belakang tuh ngantuk bawaannya Winda. Gitu. Besoknya duduk di depan lagi. Ya, silakan Winda. Pernah enggak dengar istilah reset ini, mereset ini? Oh, iya Pak, pernah. Apa contohnya? Mereset itu mengembalikan seperti semula. Iya, luar biasa. Benar ya? Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi kita contohkanlah seperti ini. Jadi mereset itu sama kayak, nah Bapak punya HP semuanya ya? Punya Pak. Punya ya? Jadi kalau seandainya HP-nya itu mungkin lupa password atau bermasalah atau sudah penuh, ini kan bisa kita reset ulang. Artinya secara otomatis sesuai dengan disampaikan oleh Winda tadi, pengaturannya bisa kembali ke pengaturan awal atau default awalnya. Ya, oke. Ini juga nanti yang kita lakukan pada perangkat router. Ya, mereset ini nanti ada dua cara.
Pertama ada mereset secara hardware, kemudian ada mereset secara software. Iya. Kalau mereset secara hardware, coba Nika. Ya, Pak. Ya, coba. Karena ini materinya sudah Bapak bagikan linknya loh sebelumnya. Materinya Iya, Pak. sudah Bapak bagikan. Kalau mereset secara hardware itu kayak gimana? Mereset secara hardware, jadi dinyalakan lagi tombol on off-nya, Pak. Oh iya benar. Jadi kita tekan tombol resetnya ya? Iya, tombol resetnya. Iya, benar sekali. Cuman kemudian Bapak tanya lagi kepada ya, Diki. Pak, Diki? Nah, ya Diki pernah enggak mereset router? reset router pernah, Pak? Belum. Belum, Pak. Mudah-mudahan nanti ketika kita belajar sekarang bisa meresetnya ya. Iya, Pak. Harus bisa gitu. Coba siapa nama Bapak yang bisa mereset router kalau secara sistem atau secara software? Di Winbox ya Pak ya. Oh iya benar di Winbox. Jadi kita masuk ke sistemnya. Ya, jadi masuk ke sistem ada dua cara itu ya. Bisa lewat menu reset configuration di sistem, kemudian bisa lewat siapa yang bisa mengetahui? Bisa lewat selain di reset configuration lewat apa lagi? Ada yang tahu? Iya, oke Bapak tambahkan. Jadi selain di sistem reset configuration, juga nanti bisa kita mereset router itu pada new terminal ya. Di new terminal ini bisa kita lakukan juga untuk meresetnya. Udah paham ya anak-anak Bapak? Ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan nanti ketika kita mengkonfigurasi router, kita aktifkan interface WLAN ataupun Ether. Jadi interface ini nanti fungsinya adalah untuk menghubungkan router kepada klien atau pelanggan, ya. Jadi sebentar mau bertanya Pak. Iya silakan. Siapa ini yang bertanya? Fauzi Pak Fauzi. Iya Fauzi silakan. Kalau Ether itu apa Pak? Ethernet kah Pak? Iya. Ada yang bisa jawab? Anak Bapak? Coba jawab Pak. Iya. Portnya Iya. barangkali ya. Iya. Portlannya. Iya. Jadi maksud Ether di sini itu kan Ethernet itu. Ethernet jadi sama kalau lihat router nyatanya itu adalah penghubung atau interface daripada router itu. Jadi interface penghubung daripada router itu adalah Ether. Nah, salah satunya adalah port. Ya seperti kayak dibilang tadi port LAN-nya mau terhubungnya mau ke Ether 1 kah, Ether 2 kah, Ether 3. Berarti di sanalah kabel UTP akan dihubungkan kepada klien atau switch. Udah paham Fauzi? Fauzi nggak dengar. Paham Pak. Paham ya? Fauzinya tidur Pak. Iya, dia bertanya tapi nggak fokus jadinya kan. Oke, ini untuk langkah-langkah mengaktifkan ini terutama untuk WLAN ya. Jadi untuk WLAN itu sudah ada konfigurasinya. Jadi kita contohkan seperti ini nanti di LKPD dan Bapak juga ada bagaimana cara mengaktifkan WLAN seperti ini ya. Jadi kita ambil menu wireless nanti ada itu interface WLAN 1, kemudian nanti silakan diisikan modenya, kemudian nama hotspotnya, ya. Nah ini. Kemudian untuk interface yang lain, ya interface yang lain itu sudah aktif. Ada Ether 1 sampai Ether M4. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengaktifkan interface atau mengkonfigurasi daripada WLAN, Ether dan sebagainya, selanjutnya kita konfigurasi IP address. Ini paling penting juga. Ya, konfigurasi IP address yaitu pada port atau Ether yang mau kita hubungkan ke router. Baik itu nanti dari internet, kabel internet ke router maupun dari router ke klien. Nah, ini kita kasih
alamat IP. Apa gunanya? Coba siapa bisa jawab kenapa kok Ether itu harus ada IP-nya? Kita beri IP. Ayo, siapa yang bisa? Sebagai Tahu tujuan, alamat, Pak. Pak. Biar tahu tujuan, Saya Pak. sering terhubung, Pak. Iya benar. Ada yang jawab benar ya jawaban semuanya. Ada yang sebagai alamat, kemudian agar tahu tujuannya itu di mana. Karena IP address itulah sebagai penghubung dari router ke klien. Jadi kalau seandainya anak bapak komputernya tidak connect ke internet atau secara otomatis, berarti bisa dikatakan juga silakan dicek dulu apakah ada enggak IP address yang didapatkan oleh komputer anak-anak bapak. Jadi itulah fungsi daripada IP address ya. Untuk IP address nanti kita bisa isikan dengan cara pertama, untuk Ether 1 kita konfigurasi lewat DHCP client. Nanti interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Kemudian untuk Ether 2, WLAN dan sebagainya itu kita pilih menu IP address ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sana? Mana Bapak? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, bagus anak bapak semuanya. Selanjutnya kita konfigurasi yang namanya DHCP server. DHCP server. Ini fungsinya nanti, ada yang tahu? Fungsi DHCP server? Biar klien dapat IP otomatis, Pak. Iya benar. Random IP apa? Random IP. Iya, random IP. Jadi distribusi IP-nya itu bisa diberikan dari router kepada klien. Nah, supaya nanti di klien kita nggak isi IP lagi. Makanya, nah Bapak, ketika kita connect ke internet, maka sudah ada alamat IP yang didapatkan oleh perangkat kita. Itu dari mana datangnya? Dari perangkat router. Salah satunya adalah DHCP server. Kemudian langkah selanjutnya yang harus Anda konfigurasi daripada router yaitu konfigurasi firewall. Konfigurasi firewall. Di sini firewall yang kita konfigurasi adalah firewall NAT. Jadi tujuannya apa? Untuk firewall NAT ini supaya nanti ini kan fungsi router kan fungsinya adalah untuk bagaimana sebuah alamat network IP yang berbeda itu bisa ditranslasikan, bisa dirubah dengan network yang lain gitu. Artinya disinilah fungsi router seperti ini kalau logikanya. Ketika kita menghubungkan dua buah komputer contohnya, itu apa syaratnya? Kita menghubungkan dua buah komputer untuk mengasih IP-nya kayak gimana? Coba, nah Bapak. Gimana cara kita ngasih IP? Ada yang tahu? Iya, oke, Bapak coba tambahkan ya. Gimana? Mengerti, Pak. Belum mengerti ya? Padahal ini materi kita udah tingkat lanjut ini. Jadi kalau kita menghubungkan dua komputer, berarti kan networknya itu harus sama ya. Network ID-nya harus sama, kemudian host ID-nya yang berbeda, baru dia connect. Nah, sekarang kasusnya kita bisa menghubungkan network yang berbeda, ya, dengan perangkat router itu bisa terhubung. Maka itulah kegunaan salah satu firewall, yaitu fiturnya adalah NAT yang kita aktifkan pada router. Ya, karena masing-masing interface itu nanti berbeda IP-nya. Makanya itu harus ada konfigurasi firewall. Kemudian langkah yang terakhir masuk kepada pengujiannya. Nah, jadi untuk pengujiannya nanti bisa kita ping di CMD atau langsung kita akses browser ya di Chrome atau Firefox. Nanti kalau sudah connect,
Berarti konfigurasi router kita berhasil. Cilo, Pak. Iya, seperti ini. Oke ya. Oke, nah Bapak semuanya materinya sudah Bapak sampaikan. Silahkan bentuk kelompok kecil. Ya, kelompok kecil beranggotakan orang ya. Ya, kemudian coba Khairil lagi ketua, coba bagikan LKPD-nya. Ya, Bapak. Iya. Ya, sudah dibagikan ya? Oh, ya, handphone ya, Pak ya? Iya. Udah di-share udah, Pak. Udah di-share ya? Nah, silakan Udah, dibuka LKPD-nya, disitulah nanti apa langkah-langkah yang anak-anak Pak lakukan, di situ juga ada job sheet-nya. Ya, udah ya. Nah, silakan lakukan berkelompok. Waktunya, waktu yang Bapak sediakan, pertama dulu anak Bapak silakan ambil alatnya dulu. Ya, masing-masing kelompok satu router. Kemudian ada kabelnya, ya. Kemudian LKPD-nya sudah ada masing-masing kelompok. Sudah ya? Sudah diambil? Nah, silakan dipraktekkan, silakan dicobakan. Ya. Ya, waktunya Bapak kasih 20 menit untuk mengerjakan LKPD atau praktek konfigurasi router ini. Ya, silakan. Ini ada kendala? Coba Eli, ada kendala enggak prakteknya? Banyak. Ini Apa belum, Pak. Baru ngambil alat. Sebentar ya. Belum. Oh iya. Siapa yang udah ambil alat? Ada kendala memasangnya, ada enggak? Cara pemasangannya bisa? Coba. Bisa ya? Nah, silakan dicobakan. Iya. Kabelnya kok nggak nyambung, Rip? Gendoyo itu urung gendoyo iki. Gimana nih? Reset dulu ya, Pak ya? Iya, pertama di reset dulu, ya benar. Ya, kita reset dulu. Ya, benar sekali. Oke, sambil dipandu, Pak ya. Ya, boleh. Nanti Bapak coba dilihat resetnya. Ya, benar Eli. Apa ada lagi kendala? Coba si Wahyu. Udah selesai? Pak. Di mana kendalanya? Belum, Pak. Masih mengerjakan, Pak. Sampai di mana konfigurasinya? Sampai setting di pengalamatan IP-nya, Pak. Oh, pengalaman IP-nya ya. Oke, tetap semangat ya. Iya, ya. Pak. Oke. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi untuk menyelesaikan konfigurasi daripada routernya. Jangan lupa anak Bapak baca LKPD-nya, petunjuknya, di mana nanti anak Bapak akan mempresentasikan hasil daripada dalam bentuk laporan ya, laporan per kelompok. Di sana tahap demi tahap, jangan lupa di screenshot, ya. Siapa? Oke. Ya, Bapak ini yang punya saya nggak connect, gimana ya salahnya? Connect. Coba dulu. Ya, kabelnya udah bagus nggak? Udah hidup nggak indikatornya, lampunya? Kabelannya. Udah, Pak. Ini udah nyala lampunya. Udah nyala keduanya. Kemudian masuknya loginnya pakai apa tadi? Tadi Pakai tuh IP-nya? pakai IP. Iya, betul Pakai IP. Kalau bisa kita coba login dulu pakai, kalau kabelnya udah bagus, login pakai MAC address-nya. Di sebelahnya kan ada MAC address itu. Ini. Iya, MAC address. Udah bisa? Udah ya? Sudah nih, Pak, udah. Alhamdulillah udah selesai. Oke, 2 menit lagi waktunya. Nah, Bapak. Pak, ini nyambungin potnya bebas ini teh. Ya, sesuai dengan LKPD. Di LKPD sudah ada itu gambarnya. Sudah ada rangkaiannya, ether berapa yang mau diaktifkan, kemudian IP-nya berapa gitu kan. Udah ada, coba dibaca ini LKPD-nya. Udah beres, Pak, saya, Pak. Udah ya, alhamdulillah udah selesai. Baik, nah Bapak sudah selesai semuanya. Silakan. Ya, coba Wahyu. Kelompok Ya, Pak. Wahyu, silakan presentasikan hasil laporannya. Ya, ini, Pak. Ya. Sudah dipresentasikan hasilnya, Pak. Udah ya? Berhasil
Di ping berhasil dan connect. Connect. Nggak kayak Oke. punya Arit sama Fauzi. Iya. Nggak apa-apa, kita belajar ya. Biasa itu kalau nggak connect. Ada screenshotnya, Wahyu? Ya, Pak, Wahyunya nggak mau bantuin, Pak. Ya, ada screenshotnya nggak, Wahyu? Ada Pak, udah. Ada, ini di-screenshot Bapak semua, nilai ya. Bapak nilai dan anak Bapak sudah mengumpulkan juga udah Bapak nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Oke, ada pertanyaan dari temannya yang lain, kelompok lain silakan. Ada? Ada dari kelompok lain? Nggak ada ya? Berarti sudah pas. Coba kelompoknya Ibu Nika, kelompoknya Nika. Iya, Pak. Silakan dipresentasikan. Sudah, Pak. Sudah berhasil tuh, Pak. Sudah berhasil. Iya, tuh. Kan udah berhasil. Iya, benar-benar. Screenshotnya udah ya? Sudah, Pak. Nah, ini laporannya gini harus terstruktur nih, Kak. Jangan gambarnya aja. Nomor 1, Oh, mereset iya. configuration. Nomor 2, Harus dikasih keterangan ya, Pak. Iya, harus ada pengantarnya lah gitu. Kan masa iya langsung isinya aja, langsung screenshotnya gitu ya. Iya, siap, Oke. Pak. Oke, nah Bapak semuanya sudah selesai dan KPD-nya juga sudah Bapak nilai. Hasil presentasinya, tugasnya sudah bagus dilakukan. Oke, baik Ananda semuanya. Dapat kita simpulkan bersama-sama ya, kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan kita hari ini? KM, simpulkan. Iya, siapa? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama apa? Dari pembelajaran kita hari ini tentang konfigurasi router. Betul. Yang pertama apa? Coba. Coba Yosi. Iya, yang pertama apa Yosi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Ada yang ya silakan Yosi. Konfigurasi berhasil, Pak. Sukses. Berhasil atau sukses, luar biasa ini hasilnya ya. Iya, berhasil. Oke. Diawali Yang dengan coba yang riset. lain. Diawali dengan Dan riset. mereset. Benar. Terus apa lagi yang bisa kita simpulkan selain mereset? Ada IP-nya, Pak. Iya, benar. Kita konfigurasi IP. Terus apa lagi? Perhatikan portnya, Pak. Gitu kan? Iya, portnya juga jangan sampai Ya. salah ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya apa lagi? Coba yang lain. Ya, jadi Bapak tambahkan untuk konfigurasi routernya udah benar semuanya. Jadi untuk konfigurasi router, pertama Bapak pahami dulu bagaimana bentuk dari topologi cara menghubungkan router ke kabel internetnya, kemudian dari router ke komputer. Jangan sampai salah portnya ya. Yang kedua, Bapak harus mereset terlebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya bisa kembali ke pengaturan awal. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengaktifkan interface. Jadi interface ethernya kita lihat apakah sudah aktif atau tidak, termasuk WLAN-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita konfigurasi IP address. Nah, setelah itu apa lagi? Iya, konfigurasi apa namanya DHCP server. Kemudian apa lagi? Server, Pak. Konfigurasi firewall, benar sekali. Firewall, Terakhir ya. adalah pengujiannya. testing. Oke, sudah benar kesimpulan kita. Oke, baik Ananda semuanya. Ada tadi juga melalui ketua kelas linknya ada 4 yang Bapak kirim selain link bahan ajar, kemudian ada link LKPD, kemudian ada link untuk evaluasi pembelajaran. Ada? Nah, silakan klik link tersebut, silakan dijawab. Soal, ada 3 soal yang Bapak berikan. Silakan dijawab. Bapak masih waktunya 1 menit. Ya. Bisa mukanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, silakan. Soalnya gimana, susah atau tidak? Atau mudah?
Alhamdulillah, karena tadi memahami, jadi saya bisa ngerjain soalnya, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Yang lain? Udah, Pak. Udah ya. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Nanti Bapak nilai dan hasilnya ya Pak lihat sudah bagus nilainya. Ada yang rata-rata nih ada 2 orang nih yang nilainya 50 ya. Nilainya 50. Ini nanti kita adakan remedial lah atau gimana berupa tugas juga ya. Ini contohnya si siapa namanya nih Winda. Winda. Ini nilainya masih 50 ya. Ya Winda. Ya, lebih belajar lebih giat lagi gitu. Siap, Pak. Siap, tetap semangat. Oke, nah Bapak semuanya evaluasi sudah Bapak berikan. Selanjutnya untuk bagaimana pembelajaran kita ke depannya bisa lebih baik, kita lakukan refleksi pembelajaran ya. Kembali lagi ada link yang Bapak berikan tentang refleksi pembelajaran. Isinya adalah apa yang Bapak dapatkan di pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana perasaan Bapak sekarang, kemudian apa yang tidak Bapak sukai atau yang tidak pahami di pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi dulu. Ya, diisi dulu linknya. Ini linknya sudah ada Bapak bagikan tadi ya. Silakan diisi dulu. Sudah? Sudah ya, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Baik, Anda semuanya. Untuk pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya kita masuk kepada materi manageable suite atau nanti lebih fokusnya kepada VLAN ya. Nah, ya, lebih fokusnya kepada VLAN. Ya, manageable suite gitu ya. Atau VLAN nantinya. Oke, kemudian silakan nanti Ketua kelas Khairil. Siapa? Iya, kita tutup pembelajaran kita. Silakan bersyukur, dipimpin temannya untuk berdoa, bersyukur ulang. Silakan Khairil. Baik, teman-teman sekalian, kita akhiri pembelajaran kita ini. Duduk siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Kemudian yang piket, Ya, Pak. jangan lupa dibersihkan ruangannya dulu ya. Siapa? Baik, Pak. Sampai Ya, Pak. ketemu, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri dengan Baik, Pak. wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.